Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depan panggung. Mereka tampak sangat berdesakan satu sama lain. Terdengar suara ketidakpuasan dan hinaan, dan kerumunan terus mendorong dan mengikut satu sama lain. Tetapi karena halangan dari penjaga pavilion Yuking, tidak terjadi perkelahian. Meskipun tempat ini ramai, masih ada beberapa tempat yang areanya kosong, di mana hanya ada beberapa orang yang berdiri. Orang-orang ini semuanya adalah keturunan dari kekuatan besar di area tingkat ketiga. Meskipun para petani pengembara di sekitar sangat tidak puas, mereka tidak berani berbicara. Su Han berdiri di tengah kerumunan. Kerumunan di sini tidak menjadi masalah baginya. Ia bisa membubarkan orang-orang di sekitarnya dengan sedikit kekuatan. Dia mengangkat matanya dan melihat 10 sosok melompat ke panggung, lalu berdiri di sana, tak bergerak. Di antara alis mereka, ada 7 bintang oranye tua yang beredar, yang melambangkan tingkat kultivasi mereka, yang semuanya berada di puncak alam dewa virtual. Ini orang-orangnya, puncak alam dewa virtual. Sial, bagaimana kita bisa melawan ini? Sangat sulit untuk mengalahkan mereka, bahkan jika mereka berada di level kultivasi yang sama, apalagi mereka yang berada di bawah alam dewa virtual bintang 7. Kompetisi perjodohan di pavilion Yuking sebenarnya tidak sesederhana itu. Jika kau ingin mengalahkan orang-orang ini, kau harus memiliki tingkat kultivasi setidaknya di atas alam dewa sejati, kan? Cek, ini bahkan belum dimulai dan sekelompok orang sudah tersingkir. Kalau dipikir-pikir, pavilion Yuking adalah salah satu raksasa di area tingkat ketiga, dan Nona Qin Yun sangat cantik. Jika kau ingin menggunakan metode ini untuk menentukan nasibnya, tentu saja tidak semua orang memenuhi syarat untuk mencobanya. Kalau tidak, di mana Nona Qin akan menaruh wajahnya? Di mana pavilion Yuking akan menaruh wajahnya? Ketika mereka melihat ke-10 orang ini, gelombang suara enggan tiba-tiba datang dari kerumunan. Banyak orang, termasuk kultivator muda independen, awalnya ingin mencobanya. Akan tetapi, tingkat kultivasi ke-10 orang ini membuat mereka mengurungkan niat untuk mencoba. Menurut statistik pavilion Yuking, jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pernikahan hari ini telah melebihi 100.000. Namun saat ini, saya khawatir lebih dari 99% orang akan menyerah. Tentu saja, sekalipun hanya tersisa 1%, itu tetap berarti 1000 orang. Namun jika dilihat dari situasi saat ini, pastinya kurang dari 1000 orang yang telah mencapai tingkat dewa sejati. Yang paling penting adalah pavilion Yuking juga menetapkan batasan usia. Usianya tidak lebih dari 300.000 tahun. Belum lagi pavilion Yuking, bahkan jika Anda melihat seluruh area tingkat ketiga, sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam dewa sejati dalam kurun waktu 300.000 tahun. Pavilion Yuking memiliki orang-orang khusus untuk melakukan investigasi, jadi tidak perlu khawatir ada orang yang menyelinap masuk. Matahari terbit, membawa sinarnya ke bumi. Seseorang berjalan keluar dari belakang, menarik perhatian banyak orang. Itu, Nona Qin. Hahaha, Nona pavilion Yuking telah muncul seperti yang diharapkan. Ya Tuhan, sungguh indah. Memang sangat indah, dan sesuai dengan reputasinya. Lihatlah penampilannya, lihatlah bentuk tubuhnya. Wow, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit jika aku bisa menikahinya. Mungkin, inilah alasannya kamu tidak bisa menikahinya. Orang yang datang adalah Qin Yun. Dia masih mengenakan jubah biru tua yang sama. Ada pelayan-pelayan yang mengikuti dari kedua sisi, membuat wajah cantik dan sosoknya yang sempurna semakin menawan. Banyak sekali orang yang menatapnya, dan matanya yang cerah juga mengamati kerumunan. Saat dia melihat Su Han, matanya berhenti sejenak. Lalu, dia berkedip dan menariknya kembali. Su Han selalu merasa kedipan matanya kali ini seperti memutar matanya. Yuner. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar, menekan diskusi dan kebisingan di sekitar. Jelas saja,
banyak orang di sekitar tidak terkesan dengan sambutan yang sangat ramah ini. Banyak mata memandang dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di ruang terbuka. Dia menaruh tangannya di belakang punggungnya, matanya berkedip-kedip, menatap Kim Yun dengan seksama. "Aku pernah berkata bahwa aku akan menikahimu," pria itu berkata, "dan hari ini, saya di sini." Kekasih masa kecil. Su-han tidak bisa menahan diri untuk melirik pria itu. Mungkinkah kekasih yang disebutkan Kim Yun adalah dia? Pakaian pria itu menegaskan identitasnya, yaitu Tuan Muda Sekte Lin Yuan. Sekte Lin Yuan, seperti Pavilion Yuking, adalah salah satu raksasa di area tingkat ketiga. Pemimpin sekte muda ini dan Kim Yun dianggap sebagai pasangan yang sempurna. Namun, faktanya tidak seperti yang dipikirkan Su-han. Tuan Han cukup percaya diri. Kim Yun berkata dengan nada acuh tak acuh, "Banyak orang yang ingin menikah denganku. Jika Tuan Han benar-benar ingin menikah denganku, dia harus bekerja keras. Aku ingin menikahimu, dan tak seorang pun berani menghentikanku." Ekspresi pria itu berubah dingin. Dia melirik orang-orang di sekitarnya, matanya penuh ancaman. "Kalian, Sekte Lin Yuan, masih belum mampu menutupi langit dengan satu tangan di area tingkat ketiga ini, kan?" Suara lain terdengar, tidak positif maupun negatif. "Aku penasaran siapa orang itu." Ternyata Tuan Muda Lin dari Pavilion Chunxi. Tuan Muda Han mencibir dan berkata, "Kau benar. Sekte Lin Yuanku berada di area tingkat ketiga. Memang mustahil menutupi langit dengan satu tangan, tapi masih bisa menutupi Pavilion Chunxi-mu." "Haha, sombong sekali." Tuan Muda Lin tidak marah, tetapi menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, "Bahkan orang tuamu pun tidak berani mengatakan ini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Kalau begitu, mari kita coba," kata Master Han. "Itu bukan ide yang buruk." Swash! Saat kata-kata itu terucap, dua sosok berlari ke peron. Mereka sudah tidak sabar bahkan sebelum Pavilion Yuking mengumumkan dimulainya kontes pernikahan. Mata Su-han selalu tertuju pada Kim Yun. Dia bisa melihat bahwa Kim Yun tidak terlalu menyukai salah satu dari mereka. Jelas saja, yang disebut kekasih itu bukan mereka berdua. Orang yang disukai Kim Yun seharusnya tidak berstatus tinggi, dan kultivasinya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, penguasa Pavilion Yuking tidak akan keberatan, dan tidak akan mengadakan pertemuan perjodohan ini. Su-han berpikir dalam hati, tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu, Kim Yun tidak memiliki kekasih sama sekali, tetapi hanya tidak suka diperlakukan sebagai korban dan diperdagangkan sesuka hati. Tidak peduli apapun itu tidak ada hubungannya dengan Su-han. Yang harus ia lakukan hanyalah menyelesaikan tugasnya. Bush! Ada ledakan aura di atas peron. Ada bintang-bintang yang bergerak di antara alis Tuan Muda Han dan Tuan Muda Pavilion Lin. Hanya ada satu, tetapi warnanya merah muda. Alam dewa sejati. Su-han teringat bahwa keturunan Putuo yang pernah ditemuinya sebelumnya hanya berada pada tingkat dewa sejati. Tetapi keturunan Putuo adalah salah satu keturunan dari 9 dewa besar, dan 2 orang di depannya hanyalah 2 jenius di area tingkat ketiga. Terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam reputasi. Akan tetapi, kesenjangan dalam kultivasinya sangat kecil. Keturunan Putuo nampaknya agak tidak layak menyandang nama tersebut. Saat Su-han memikirkan hal ini, Tuan Muda Han dan Tuan Muda Pavilion Lin telah menyerang 2 orang dari Pavilion Yuking. Wow, Master Han dari Sekte Lin Yuan adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya, yang berubah menjadi kepalan cahaya dengan kekuatan ilahi yang luar biasa melonjak di atasnya. Tanpa menggunakan cara lain, dia langsung melesat menuju alam dewa virtual bintang 7 di Pavilion Yuking. Ekspresi wajah petarung pihak Pavilion Yuking berubah sedikit. Meskipun ia berada di alam dewa virtual bintang 7, dan berada di puncaknya, ia hanyalah seorang kultivator biasa. Ia tidak seperti para jenius yang memiliki banyak cara dan dapat bertarung lintas level. Selain itu,
Tingkat kultivasi Tuan Han sudah berada pada tingkat Dewa Sejati Bintang 1, yang cukup untuk menekannya dengan kuat. Ketika dia menyerang pada saat ini, Master Han tidak menggunakan cara apapun, tetapi dia tidak menahan sedikit pun kekuatan alam Dewa Sejati Bintang 1 miliknya. Suara angin yang pecah membuat orang-orang di Pavilion Yuking merasakan sakit di wajah mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menghindar dengan cepat. Bum bum bum, keduanya bertarung beberapa kali dalam sekejap, dan wajah pria dari Pavilion Yuking langsung memerah, dan darah memenuhi tenggorokannya tetapi tidak menyembur keluar. Tapi saat ini, buush, Tuan Muda Han datang lagi, dan ada bayangan di belakangnya. Ketika lelaki dari Pavilion Yuking melihat semua ini dengan jelas, sebuah tinju telah menghantamnya dengan keras di punggungnya. Engah. Pria dari Pavilion Yuking itu tak tahan lagi, muntah darah, dan jatuh terduduk dengan suara keras. Paman Li, melihat pemandangan ini, pupil semua orang mengecil. Qin Yun bahkan berdiri dan berteriak pada Tuan Han, Han Xing, Paman Li hanya mengujimu. Apa perlu menggunakan tangan seberat itu? Han Xing tersenyum tipis, berat banget, ya. Kalau nggak dites, pasti udah mati sekarang. Bajingan. Wajah cantik Qin Yun memerah dan dia tampak sangat marah. Pada saat yang sama, Siu, Tuan Muda Pavilion Chunxi, Lindong, juga telah mengambil tindakan. Begitu cepatnya hingga tiba di depan orang lain yang tengah mengikuti ujian di Pavilion Yuking dalam sekejap. Pada pupil matanya yang mengecil, telapak tangannya menepuk pelan. Namun pada saat bergerak seperti itu, serangan itu tampak berubah menjadi ribuan hantu, jatuh ke mata orang yang mengikuti acara tersebut dan memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Dor, dor, dor. Saat berikutnya, suara teredam terdengar. Orang yang diuji muntah darah, terlempar mundur, bahkan terdengar suara tulang patah. Terima kasih atas saranmu, kata Lindong ringan. Sangat kuat, cek-cek, mereka memang dua jenius teratas di distrik level 3. Metode mereka sungguh tak tertandingi orang biasa. Puncak alam dewa virtual serapuh kertas tipis di mata mereka. Sungguh menakjubkan. Tuan Muda Lin dan Tuan Muda Han kemungkinan besar akan meraih juara pertama dalam kompetisi pernikahan ini. Itu belum tentu benar. Ada cukup banyak orang yang datang kali ini. Banyak orang berseru keheranan, dan menatap Lindong dan Han Xing dengan keterkejutan di mata mereka. Seberapa besarkah jurang pemisah antara alam dewa virtual dan alam dewa sejati? Saat ini, jurang itu tergambar jelas pada mereka berdua. Su Han berdiri di tengah kerumunan, menyipitkan mata mengamati pemandangan. Ini cuma ujian, nggak ada kebencian. Dua orang ini terlalu kejam, pikirnya dalam hati. Kedua pria itu mengambil tindakan dan menonaktifkan kedua penguji tersebut. Setidaknya dalam jangka pendek, penguji tersebut tidak akan dapat melanjutkan pengujian terhadap orang lain. Dari 10 orang, hanya 8 yang tersisa. Su Han tahu bahwa Han Xing dan Lindong adalah orang-orang yang mengikuti ujian untuk saling membandingkan. Tetapi jelas dari ekspresi Qin Yun bahwa ini hanya akan membuat Qin Yun makin membenci mereka. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat berikutnya, satu demi satu sosok datang ke peron. Gagal atau berhasil. Kebanyakan dari mereka gagal, namun ada juga yang berhasil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Su Han secara kasar dapat melihat bahwa meskipun para penguji yang dikirim oleh Pavilion Yuking semuanya berada di puncak alam dewa virtual, mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, melainkan membiarkannya begitu saja. Beberapa pemuda, bahkan mereka yang berada di alam dewa virtual bintang 7, benar-benar mampu lulus penilaian para peserta ujian. Dalam kasus ini, ada lebih banyak orang yang memenuhi syarat untuk maju ke tahap kedua. Tentu saja, orang-orang ini tidak menarik perhatian Su Han. Bahkan Lindong dan Han Xing, Su Han tidak menganggapnya serius. Namun ada beberapa orang yang diperhatikan Su Han lebih dekat. Yang pertama adalah murid utama di bawah leluhur ular roh, Yin Mei. Dia terlihat aneh dan muram, dan tampaknya sangat jahat. Tingkat kultivasinya berada pada alam dewa sejati bintang 2,
satu lebih tinggi dari Lin Dong dan Han Xing. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan memerintahkan orang-orang yang mengikuti penilaian di pavilion Yuking untuk bubar. Hal ini membuat Su Han merasa bahwa, meskipun Yin Mei berada pada level Dewa Sejati Bintang 2, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin lebih dari itu. Selain Yin Mei, orang kedua yang dipedulikan Su Han adalah seorang jenius dalam kultivasi independen, Qi Feng. Pria ini membawa pedang yang sangat lebar di punggungnya. Pedang itu panjangnya 2 meter dan lebih tinggi darinya, dan sepertinya pedang itu bisa diseret ke tanah kapan saja. Tingkat kultivasinya sama dengan Yin Mei, juga pada alam Dewa Sejati Bintang 2. Tanpa menghunus pedang atau bahkan melakukan gerakan apapun, orang yang mengerjakan ujian dari pavilion Yuking hampir dipaksa keluar dari panggung hanya karena gaya hentakan. Su Han merasa bahwa kekuatan tempur orang ini setidaknya sebanding dengan Yin Mei, bahkan lebih unggul. Orang ketiga, dan yang terakhir, namanya Lian, nama yang sangat feminim. Dia tampak seperti seorang wanita, sangat cantik dan feminim, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di dadanya, ia mengenakan lencana, yaitu lencana Yuan Linsi peringkat ke-7 milik prefektur Daming. Orang ini adalah orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi di antara mereka yang ikut dalam lomba perjodohan ini. 3 bintang alam Dewa Sejati. Di hadapannya, bahkan Lin Dong dan Han Xing pun tak berani bersikap terlalu lancang. Mereka waspada terhadap identitasnya, dan terlebih lagi terhadap kultivasinya. Setengah hari kemudian, semua yang akan berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan hampir menyelesaikan tahap penilaian pertama. Su Han menghitung secara kasar bahwa jumlah orang yang lewat sebenarnya kurang dari 1000, hanya sekitar 700. Hal ini masih terjadi, jika mereka yang mengujinya membiarkannya. Lagi pula, itu hanya area tingkat ketiga, dan orang-orang di bawah area tingkat ketiga. Su Han berpikir dalam hati, hasil ini tidak terduga. Jika pavilion Yuking tidak memiliki batasan, saya khawatir akan lebih banyak orang yang bisa lolos tahap pertama penilaian. Pavilion Yuking hanya membatasi partisipasi pada para jenius di area tingkat ketiga dan di bawahnya. Tentu saja, keempat prefektur juga dapat berpartisipasi. Jika tidak, Su Han dan Lian tidak akan berdiri di sini. Menarik sekali, bahkan orang-orang dari prefektur Daming pun ada di sini. Su Han tersenyum tipis, melangkah ringan, dan datang ke peron. Penampilannya tidak akan menarik perhatian pada awalnya, lagi pula, banyak orang yang tidak mengenalnya. Namun setelah dia melompat ke peron, dia langsung menarik banyak perhatian. 3 bintang di alam dewa virtual. Dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini. Ayolah, apa orang ini gila? Apa dia tidak punya harga diri? Kakak, boleh nggak kamu kencing dulu dan lihat barangmu? Setelah sesaat linglung, segera terdengar gelombang suara penuh sarkasme dan penghinaan. Saat suara-suara ini menyebar, semakin banyak orang memandang Su Han. Mereka tidak mempercayainya. Semua orang yang mengikuti ujian di pavilion Yuking sudah berdiri di sini. Bintang-bintang di antara alis mereka tepat di depan mereka, dan mereka dapat dengan jelas mengetahui jenis kultivasi apa yang mereka miliki. Bahkan jika mereka membiarkan dia lolos dengan mudah, mereka tak akan membiarkan seorang kultivator alam dewa virtual bintang 3 lewat, kan? Apa orang ini benar-benar gila? Apa dia tidak melihat tingkat kultivasi orang-orang yang lulus penilaian sebelumnya? Gulungan, terdengar teriakan keras dari balik peron. Su Han sedikit mengernyit dan mendongak. Tetapi orang yang berbicara tidak lain adalah Tuan Muda Sekte Lin Yuan, Han Xing. Tuan Han, aku tidak menyinggungmu, kan? Tanya Su Han. Bajingan, apakah kamu buta? Han Xing berteriak dengan cemberut. Seorang kultivator alam dewa virtual bintang 3 biasa saja hanyalah sampah, tapi kau pikir kau bisa setara dengan kami? Lupakan saja soal berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di panggung ini. Minggir sekarang. Begitu kata-kata ini diucapkan,
Su-han langsung mengerti. Bintang Korea ini berdiri di sini karena kultivasinya terlalu rendah, dan dia merasa tidak layak untuk berdiri bersama mereka. Ada orang sombong di mana-mana. Su-han mendesah dalam hatinya. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Han Xing berteriak lagi, dasar orang buta. Apa kau tidak menyadari tingkat kultivasi orang-orang yang berdiri di sini? Kalau aku yang menguji pavilion kemurnian giok, aku akan membunuhmu di tempat. Su-han meliriknya, tetapi tidak marah. Ia berkata dengan tenang, maaf, tapi tidak ada batasan level kultivasi dalam kompetisi perjodohan pavilion Yuking. Sekalipun aku lemah, aku memenuhi syarat untuk mencobanya. Malu padamu. Han Xing sangat tidak puas dengan sikap Su-han. Dia berkata kepada orang yang sedang diuji di depan Su-han, biarkan dia datang ke sini. Saat tahap kedua dimulai, orang pertama yang akan kubunuh adalah dia. Su-han mengerutkan kening. Dia menatap Han Xing dalam-dalam, matanya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Ayo kita mulai, kata Su-han. Orang di depannya adalah seorang pria paruh baya. Yang terakhir menatap Su-han, merenung sejenak, lalu berkata, Tuan muda, sebaiknya Anda kembali. Kultivasi Anda terlalu rendah. Jangan bilang saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Bahkan jika saya benar-benar membiarkan Anda pergi, Tuan muda Han juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak apa-apa. Su-han tersenyum. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, karena kamu keras kepala, aku tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Bagaimana? Aku menang, kata Su-han. Jika kau mendorongku mundur 3 langkah, kau menang, kata pria paruh baya itu. Perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, 4 bintang penuh. Pria paruh baya itu jelas penuh percaya diri. Bagus. Mata Su-han berbinar dan dia mengangguk sedikit. Saat berikutnya, sosoknya melesat keluar. Tidak ada tipu daya yang digunakan sama sekali, dan tidak banyak embel-embel. Pria paruh baya itu dapat dengan jelas melihat Su-han mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah dadanya. Huff, dia mendengus dingin dan kehilangan kesabarannya terhadap Su-han. Perbedaan tingkat kultivasinya sangat besar, namun lawan tidak menggunakan cara apapun saat menyerang. Apakah ini berarti meremehkan diri sendiri? Wow, pria paruh baya itu menyilangkan tangan di dada, kultivasi batinnya meledak keluar, tetapi dia tidak menyerang, melainkan hanya berdiri di depan Su-han. Bang! Tinju Su-han menyerang, mengenai telapak tangan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu langsung tersenyum. Dia memang merasakan suatu kekuatan di tinju Su-han, tetapi kekuatan itu terlalu lemah untuk mengguncang tubuhnya sedikit pun. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Suatu kekuatan dahsyat datang dari lengannya, seperti banjir, menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Kekuatan kultivasi alam dewa virtual bintang 7, pada saat ini, tampaknya telah berubah menjadi kertas tipis yang rapuh dan terkoyak-koyak oleh kekuatan itu. Seketika itu juga, nyeri hebat menjalar ke kedua lengan, seakan-akan semua tulang remuk. Tubuhnya yang awalnya tidak bergerak, pada saat ini, tampak berubah menjadi bola, kehilangan kendali sepenuhnya, dan terbang mundur. Ledakan, sosok itu jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Pria paruh baya itu berdiri, meraba lengannya, lalu menatap Su-han dengan tak percaya. Alam dewa virtual bintang 3 benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia bisa saja melukaiku. Saat itu, aku bahkan merasa lenganku akan patah, tapi sekarang, lenganku sama sekali tidak terluka. Dia mampu mengendalikan kekuatan mengerikan itu dengan sangat hebat. Jelas, dia telah mencapai pemahaman tertinggi tentang kemampuan tempurnya sendiri. Tapi dia hanya seorang Void God Realm bintang 3. Sambil bernapas cepat, lelaki paruh baya itu membersihkan debu di tubuhnya. Akhirnya, dia benar-benar yakin dan membungkuk pada Su-han, terima kasih atas bimbinganmu. Aku tidak berani. Su-han juga mengepalkan tinjunya, tampak rendah hati dan sopan. Pada saat ini, suara luar biasa terdengar dari bawah peron. Kamu sudah melewatinya. Lucu,
kan? Bisa saja diblokir, tapi malah terbang mundur. Bukankah ini disengaja? Cek-cek, sepertinya orang ini cukup penting. Kalau tidak, mengapa Paviliun Yuking membiarkannya lolos? Benar sekali, seorang kultivator alam Dewa Void bintang 3 saja bisa mengalahkan seorang kultivator alam Dewa Virtual Puncak. Aku tak akan percaya bahkan jika kau membunuhku. Bahkan jika Paviliun Yuking melepaskannya, Tuan Han tetap akan membunuhnya. Yang paling aku benci adalah orang yang berbuat curang seperti ini. Satu-satunya orang yang bisa memahami kekuatan luar biasa Su Han adalah pria paruh baya itu. Bagi orang lain, pria paruh baya itu tampak membiarkan air mengalir begitu saja. Lagi pula, selama pertarungan, Su Han tidak menggunakan teknik rahasia apapun, juga tidak menimbulkan suara apapun. Terlebih lagi, pada saat pertama pertarungan, pria paruh baya itu tersenyum. Kekalahan pria paruh baya itu sangat mendadak, membuat semua orang mendapat kesan bahwa ia sengaja mencoba bersikap defensif. Jika dia benar-benar tidak bisa menghentikan Su Han, mengapa dia tidak menderita luka sedikit pun? Ini jelas berpura-pura. Sudah kubilang biarkan dia datang, dan kau benar-benar membiarkan dia datang. Suara menyeramkan datang dari Han Xing, kau cukup penurut. Apa kau pikir aku akan memberimu tulang untuk dimakan? Mendengar ini, pria paruh baya itu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Han, pemuda ini lulus ujian berdasarkan kekuatannya sendiri. Saya tidak sengaja mengecewakannya. Menjelaskan berarti menutupi. Han Xing berkata dengan tenang, tidak masalah. Aku sudah bilang akan membunuhnya, jadi aku pasti akan membunuhnya. Tuan Han tidak perlu mengambil tindakan. Seorang pemuda melompat keluar dan menyanjung, kalau Tuan Han benar-benar ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya. Kalau tidak, tangan Tuan Han akan kotor. Itu akan bagus sekali. Han Xing tersenyum. Paman Chen, kamu. Qin Yun juga melihat adegan ini. Faktanya, orang yang paling dia sayangi adalah Su Han. Lagi pula, semua harapannya terletak pada Su Han. Meskipun bakatnya tidak bagus, Qin Yun adalah seorang kultivator, dan dia juga dapat melihat beberapa trik dari pertempuran tadi. Nona, saya sungguh tidak mengecewakan Anda. Pria paruh baya itu tersenyum getir dan mengirim pesan suara kepada Qin Yun. Dia memang sangat lemah saat pertama kali berhadapan denganku, tapi kemudian, kekuatan yang luar biasa meletus dari tinjunya, yang bahkan bisa menghancurkan lenganku. Bahkan jika aku tidak menahan diri, aku sama sekali tidak bisa menahannya. Qin Yun sedikit mengernyit, tak percaya. Dengan kultivasi Dewa Virtual Bintang 3, aku mengalahkanmu. Ya, pria paruh baya itu mengangguk dan mendesah, dia sangat kuat, bukan sekadar kuat biasa. Kalau dia sekejam Han Xing dan Lindong, aku khawatir tanganku sudah lumpuh sekarang. Mendengar ini, mata Qin Yun berbinar. Nona, tolong beri perhatian lebih pada orang ini. Pria paruh baya itu melanjutkan, kau tidak suka perjodohan yang diatur oleh Master Pavilion, dan Master Pavilion sudah mundur, jadi dia mengadakan kompetisi perjodohan ini. Sebenarnya, kau akhirnya akan menikah. Ada banyak jenius di sini hari ini, dan pasti akan ada seseorang yang cocok untukmu. Jika kau terus keras kepala terhadap Master Pavilion, aku khawatir dia akan benar-benar membuatmu marah. Apa pendapatmu tentang orang yang baru saja kau lawan? Tanya Qin Yun tiba-tiba. Dia, pria paruh baya itu melirik Su Han dan berkata melalui transmisi suara, penampilan dan kultivasinya biasa saja, tetapi kekuatan tempurnya sungguh kuat. Dari segi potensi, dia bahkan melampaui Han Xing dan Lindong. Aku hanya tidak tahu statusnya. Jika statusnya baik, dia pantas untuk nona muda itu. Dia adalah Subaliu, utusan istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun, kata nona tersebut. Pupil mata pria paruh baya itu mengecil. Utusan istana tingkat 7 dari istana Pangeran Yun. Status ini sangat tinggi. Tapi, bagaimana nona muda itu tahu tentang ini? Akulah yang menemukannya, jawab nona Qin Yun. Pria paruh baya itu tertegun sejenak,
lalu tampak memahami sesuatu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebanyak 731 orang lulus ujian tahap pertama. Setelah Su-han, tidak ada seorang pun yang melompat ke peron. Setelah menunggu beberapa saat, Paviliun Yuking akhirnya mengumumkan bahwa jumlah tempat untuk kompetisi pernikahan telah berakhir. Siapa yang akan menjadi pemenang kompetisi Qin Yun akan diputuskan di antara 731 orang ini. Pada tahap kedua, tidak ada aturan. Tantang saja. Sekalipun itu adalah pertarungan round robin, asalkan kamu bisa bertahan sampai akhir, kamu akan menjadi pemenang kompetisi ini. Saat Paviliun Yuking mengumumkan dimulainya fase kedua, pemuda yang sebelumnya sangat menyanjung Han Xing segera berdiri. Kamu, keluar. Targetnya sangat jelas, itu adalah Su-han. Su-han mengerutkan kening, kau ingin menantangku. Apakah itu tidak mungkin? Pemuda itu mendengus dingin, yang paling kubenci adalah penipu sepertimu. Paviliun Yuking akan bersikap lunak padamu, tapi aku tidak. Huf. Su-han menghela napas lega, perlahan berjalan ke tengah panggung, dan berdiri di hadapan pemuda itu. Pemuda itu berbalik menatap Han Xing, dengan senyum menyanjung di wajahnya, tidak disembunyikan sama sekali. Tuan Han, bagaimana Anda menginginkan dia mati? Potong anggota badannya dan hancurkan jiwanya. Han Xing melambaikan tangannya dengan ringan. Oke. Pemuda itu mengangguk dan membungkuk, dan ketika dia menatap Su-han lagi, senyum di wajahnya benar-benar lenyap, dan dia tampak dingin. Tuan Muda Han berkata bahwa Anda harus mati tanpa tubuh yang lengkap. Su-han menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja, sebelum aku bertindak, aku juga ingin kamu tahu siapa yang akan membunuhmu. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah lencana muncul di dadanya, Sekte Zenyuan, Wang Hai. Su-han terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, Su Baliu, pernahkah kamu mendengarnya? Dengar omong kosong, kau hanya dewa virtual bintang 3. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memasuki telingaku? Wang Hai mencibir. Kamu akan segera memenuhi syarat, kata Su-han ringan. Wang Hai berada di alam dewa virtual bintang 7. Dilihat dari warna bintang di antara alisnya, warnanya bahkan tidak segelap mereka yang mengikuti ujian di Paviliun Yuking. Jelas, dia hanya seorang dewa virtual 7 bintang biasa, bukan puncak. Jika Paviliun Yuking tidak memberinya keringanan hukuman, bahkan dia tidak akan bisa memasuki tahap kedua. Kemarilah dan matilah, binatang kecil. Wang Hai cukup gembira dan tidak mengatakan omong kosong lagi. Bush. Kekuatan alam dewa virtual bintang 7 meletus dari tubuhnya, dan tekanan pertama kali menyebar, hampir membentuk suatu substansi, menekan Su-han. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbalik, dan sebuah pedang abu-abu gelap muncul. Dia menghentakkan kakinya keras di atas panggung, dan sosoknya melesat keluar dalam sekejap, seolah menyatu dengan pedang, berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke arah Su-han. Kekuatan seperti itu sangatlah dahsyat di mata siapapun. Tetapi, tepat saat pedang panjang itu hendak menyentuh Su-han, Su-han tiba-tiba mengangkat tangannya. Bang! Kraak! Terdengar suara renyah yang berasal dari pedang panjang itu. Telapak tangan Su-han menampar langsung pedang panjang itu. Cahaya itu berhenti, memperlihatkan sosok Wang Hai. Dia hanya merasakan suatu kekuatan besar datang dari pedang itu, mendorong sosoknya bergerak ke samping. Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, dia merasakan dingin di pergelangan kakinya. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat tangan Su-han mencengkeram pergelangan kakinya. Pupil mata Wang Hai mengecil, dia tidak dapat mempercayainya. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Bahkan saat ini, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kraak! Saat suara renyah itu terdengar, rasa sakit yang luar biasa hebat menyebar dari pergelangan kaki ke seluruh tubuh. Wajah Wang Hai tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulutnya. Kau mematahkan kakiku. Perlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri.
Su Han berbicara ringan dan meremas telapak tangannya dengan kuat. Dengan suara keras, kaki kiri Wang Hai berubah menjadi kabut berdarah. Namun ini baru permulaan. Saat kaki kirinya berubah menjadi kabut berdarah, Su Han mengulurkan tangan lagi dan meraih pergelangan kaki kanannya. Lalu, cengkram lagi. Dor, udara dipenuhi kabut darah. Suara teredam itu seakan menghantam jantung setiap orang bagai palu, menyebabkan mereka semua gemetar hebat. Sebelum mereka sempat bereaksi, Su Han menyerang lagi. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengetuk lengan Wang Hai 2 kali. Bang! Di bawah tatapan ngeri banyak orang, pedang panjang itu jatuh ke tanah, dan lengan Wang Hai juga hancur menjadi kabut berdarah. Kalau dipikir-pikir lagi, Wang Hai yang tadinya sombong, kini semua anggota tubuhnya patah, hanya badan dan kepalanya saja yang terjatuh ke tanah. Adegan ini terlihat sangat berdarah dan kejam. Menurut Tuan Han, Su Han menatap Wang Hai dan berkata, "Pertama aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu, lalu aku akan mengirimmu ke barat." Wow, telapak tangan berubah dan menekan ke bawah. Beng, seluruh arena bergetar hebat saat ini. Sosok Wang Hai, termasuk jiwanya, menghilang dalam sekejap. Seluruh tempat itu sunyi. Hampir semua mata tertuju pada Wang Hai, yang telah roboh menjadi kabut berdarah dan bahkan jiwanya benar-benar mati. Han Xing dan Lin Dong berdiri di sana dengan linglung. Semua orang di sana tercengang. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat. Sejak saat Wang Hai menyerangnya, hingga anggota tubuhnya lumpuh dan dia meninggal. Hanya butuh waktu tidak lebih dari 3 detik. Banyak orang berharap untuk melihat pertarungan yang menegangkan, dan bahkan ingin melihat bagaimana Su Baliu dibunuh. Tapi akhir ceritanya begitu tiba-tiba. Di peron, Qin Yun juga membuka mulutnya lebar-lebar. Su Han berhasil melewati tahap pertama penilaian sebelumnya, dan meskipun Paman Chen menjelaskannya padanya, dia masih tidak mempercayainya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kultivator alam dewa kekosongan bintang 3 bisa mengalahkan kultivator alam dewa kekosongan puncak? Jika melihat keseluruhan bidang bintang yang unggul, mungkin memang ada orang-orang jenius menakjubkan yang mampu melakukannya, tetapi hanya ada 13 orang jenius seperti itu. Itulah 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa. Mereka semua merupakan elit tingkat atas di bidang perbintangan superior, eksistensinya hampir legendaris. Bagaimana Su Baliu bisa dibandingkan dengan mereka? Tapi sekarang, melihat mayat Wang Hai yang telah berubah menjadi kabut berdarah, Qin Yun terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika dia sadar kembali, dia menjadi sangat bersemangat lagi. Seperti yang diharapkan dari utusan halaman tingkat 7 dari Istana Pangeran Yun, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Hahaha, Qin Tianchu, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau bisa memaksaku. Wus, suara angin bertiup, bagaikan tamparan di wajah, membuat wajah semua orang memerah. Semua kata-kata sarkasme, ejekan, dan penghinaan hancur saat ini dalam kabut darah Wang Hai. Han Xing menarik napas dalam-dalam, dan ketika dia menatap Su Han lagi, ekspresinya muram. Yin Mei dan Ji Feng yang awalnya tampak acuh tak acuh dan bahkan tidak mau memandang Su Han, juga mulai memandang Su Han dengan seksama. Hanya Lian yang menatap Su Han sejak awal. Tuan Han, apakah Anda puas? Su Han menunjuk kabut darah di depannya dan berkata sambil tersenyum. Ini kompetisi berciuman. Han Xing mendengus dingin, Su Baliu, meskipun ini duel, terlepas dari hidup atau mati, metodemu terlalu kejam. Tidak, ini semua berkat ajaran Tuan Han yang baik. Kalau tidak, saya tidak akan menyangka bisa seperti ini. Su Han menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menunjuk ke arah Han Xing. Jangan khawatir, Tuan Han. Sebentar lagi giliranmu. Kentut. Han Xing mendengus dingin, Wang Hai itu hanyalah seorang petarung virtual bintang 7 biasa. Akan lebih mudah bagiku untuk membunuhnya daripada bagimu. Apa kau pikir jika kau bisa membunuhnya,
kau juga bisa membunuhku. Coba saja dan kau akan tahu, kata Su Han. Jangan bicara soal aku lawanmu atau bukan. Hanya dengan statusku sebagai Tuan Muda Sekte Lin Yuan, kau tak berani berbuat macam-macam padaku. Han Xing menunjukkan kebanggaannya. Itu sungguh memalukan. Senyum Su Han semakin merekah. Jenis pembunuhan favorit saya adalah orang-orang sepertimu, generasi kedua yang keren. Ucap Su Han sambil tersenyum. Apa katamu? Han Xing sangat marah dan ingin segera berdiri. Tapi saat ini, Tuan Han Xing, pria lain berdiri. Ia pertama-tama mengepalkan tinjunya ke arah Han Xing, lalu berkata, meskipun anak ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia hanya menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatannya sementara. Setelah masa peningkatan berlalu, ia akan merasakan efek samping. Semua metode yang dapat meningkatkan kekuatan adalah seperti ini. Jika Tuan Han bersedia, maka aku, Liu Ming, dapat membantu Tuan Han Xing dan membunuhnya. Kamu, Han Xing menatap Liu Ming. Ada juga 7 bintang merah di antara kedua alisnya, tetapi warnanya sangat pekat. Jelas bahwa ia telah mencapai puncak alam dewa virtual, yang jauh lebih kuat daripada Wang Hai sebelumnya. Bagus. Han Xing mengangguk dan berkata, kalau kau bisa membunuh bajingan ini, setelah ini selesai, aku bisa meminta ayahku untuk mengizinkanmu bergabung dengan Sekte Lin Yuan. Dengan tingkat kultivasimu, setidaknya aku bisa memberimu posisi sebagai tetua sekte dalam. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Tuan Han. Liu Ming tampak sangat gembira. Bukankah semua sanjungan ini hanya untuk saat ini? Mampu berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini membuktikan bahwa usiamu tidak lebih dari 300.000 tahun. Suara tenang Su Han bergema, di usia ini, kau sudah mencapai puncak alam dewa virtual. Kau punya bakat, kenapa kau tidak melakukan hal lain? Kenapa kau harus menjadi anjing orang lain? Apa yang kamu tahu? Liu Ming mendengus dingin. Aku telah mencapai apa yang kumiliki hari ini, dan aku tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah kutanggung, apalagi berapa banyak pengalaman hidup dan mati yang telah kualami. Tanpa latar belakang, mustahil untuk maju di bidang bintang atas ini. Maka dari itu, semakin kau tidak seharusnya datang ke sini untuk mencari kematian, kata Su Han. Jika aku membunuhmu, aku bisa menjadi sesepuh sekte dalam Sekte Lin Yuan, yang merupakan posisi yang selalu kuimpikan. Liu Ming mencibir dan berkata, lagi pula, kau hanya alam dewa kekosongan bintang 3. Seberapa sulitkah membunuhmu? Integritas seorang kultivator telah hilang sepenuhnya dari dirimu. Su Han mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengaitkannya, ayo, jika kamu ingin mati, saya akan memberimu tumpangan. Hahaha. Liu Ming tertawa keras, penuh penghinaan. Siu, sosoknya langsung melesat keluar, seluruh tubuhnya gemetar, dengan pedang panjang berdiri mendatar, dan dia bergegas menuju Su Han untuk menebas. Pedang dingin. Saat kata-kata itu terucap, cahaya pedang yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari pedang panjang itu. Kemanapun bilah pedang itu lewat, suhunya turun drastis, dan bahkan banyak benang es muncul dari kekosongan itu. Sekilas, tampak seolah-olah kekosongan itu telah membeku dan menyebar di bawah tanah. Jelas, karena kematian Wang Hai sebelumnya, meskipun Liu Ming menghina dalam kata-kata, dia tidak berani ceroboh dan segera menggunakan teknik rahasianya. Dan inilah Su Han, melihat ke arah pedang yang mendekat, dia tidak terus berdiri di sana dan menunggu pihak lain menyerang seperti yang dilakukannya sebelumnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, tiba-tiba mengulurkan tangan, dan meraih ke arah datangnya Liu Ming. Wow, kecepatan tangan besar itu sungguh tak terlukiskan. Ia tiba di depan Liu Ming hampir dalam sekejap. Dan saat ini, Liu Ming bahkan belum jatuh. Bang! Ketika telapak tangan itu menyentuh bilah pedang, keduanya terkejut. Tak lama kemudian, retakan-retakan padat muncul pada bilahnya. Di hadapan tatapan terkejut banyak orang, benda itu hancur berkeping-keping. Melihat telapak tangan, tidak ada yang salah. Wajah Liu Ming berubah.
Hanya dengan menghubunginya secara pribadi, seseorang dapat mengetahui seberapa kuat Su Han. Secara naluriah ia ingin mundur, tetapi saat ini, seluruh kekuatan kultivasi dalam tubuhnya seakan membeku dan tidak bisa dimobilisasi sama sekali. Apa? Rasa krisis yang kuat meledak dari hatiku. Liu Ming mendongak dan melihat Su Han mengacungkan jari telunjuknya dan menunjuk ke arahnya di udara. Tidak! Teriak Liu Ming. Buush! Sebuah tangan besar jatuh dan menekannya dalam sekejap. Namun tidak berubah menjadi kabut berdarah seperti yang dibayangkan. Tetapi pada saat kontak, tangan besar itu mencengkeram anggota tubuh Liu Ming dan terus menariknya. Akhirnya, dia meraihnya dan menghancurkannya. Dor, dor, dor. Su Han melambaikan tangannya, lalu melemparkan kedua lengan dan kedua kakinya yang berlumuran darah ke hadapan Han Xing. Tuan Han, apakah Anda puas? Desir-desir. Pada saat ini, banyak mata tertuju pada Han Xing. Namun wajah Han Xing muram dan sangat jelek, seolah-olah ada air yang menetes darinya. Dia menatap anggota tubuh yang berlumuran darah di tanah, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Su Han yang tersenyum padanya. Kau mencari kematian, kata Han Xing sambil mengepalkan tinjunya. Su Han membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari samping. Seperti yang diharapkan dari monster menakjubkan yang diperebutkan oleh 3 prefektur utama. Kekuatan tempur seperti ini sungguh mengerikan. Su Han mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang yang berbicara. Itu adalah Lian, utusan hutan tingkat 7 dari prefektur Daming. Saat kata-kata Lian tersebar, orang-orang di sekitar juga tercengang. Monster mengejutkan yang diperebutkan oleh 3 prefektur utama. Siapa yang kau bicarakan? Mungkinkah Subaliu ini? Apa maksudmu? Bagaimana Tuan Li tahu bahwa dia adalah penjahat yang mengerikan? Dia hanya berada di alam dewa virtual bintang 3. Belum lagi dia monster yang mengguncang wilayah ini, dia bahkan bukan seorang jenius. Suara diskusi menyebar, menyebabkan alis Lian berangsur-angsur berkerut. Diam semuanya, dia berteriak, apa yang kau tahu? Apa kau harus menilai seorang jenius dari tingkat kultivasinya? Tahukah kau bahwa sebelum Tuan Subaliu bergabung dengan Istana Pangeran Yun, dia mampu membunuh seorang kultivator alam dewa virtual tingkat puncak dengan tingkat kultivasi alam dewa semu bintang 5. Di mata Tuan Subaliu, tingkat kultivasi hanyalah awan yang berlalu, kekuatan tempur adalah kekuatan terbesarnya. Apa? Alam dewa semu bintang 5, membunuh alam dewa virtual puncak? Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, jika itu benar, seberapa kuatkah dia sekarang setelah mencapai alam dewa virtual 3 bintang? Tuan Subaliu, bahkan Tuan Li memanggilnya Tuan Subaliu. Mungkinkah dia juga seorang utusan Yuanlin? Semua orang tidak mempercayainya dan menatap Su Han dengan kaget. Itu benar, Lian berkata dengan tenang, Tuan Subaliu telah lama menjadi utusan hutan tingkat 7 di Istana Pangeran Yun. Tetapi dia adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Istana Pangeran Yun, utusan pengadilan tingkat ke-7. Identitas semacam ini sangat unggul dan tidak dapat diprovokasi oleh siapapun yang hadir. Bahkan Han Xing dan Lindong, putra-putra raksasa teratas di area tingkat ketiga, harus menundukkan kepala di depan Su Han. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Li. Su Han mengepalkan tinjunya ke arah Lian, lalu menyipitkan matanya. Jika orang ini tahu kalau dia rendah hati, kenapa dia mau mengungkap identitasnya? Hanya dengan melihat penampilannya saja, Anda bisa tahu bahwa dia mungkin bukan orang baik. Tuan Su masih sangat muda, namun ia memiliki kemampuan tempur yang begitu dahsyat. Aku, Li, sungguh mengaguminya. Lian tertawa terbahak-bahak dan terus menatap Su Han. Dalam pertemuan perjodohan ini, aku khawatir nona muda Paviliun Yuking akhirnya akan jatuh ke tangan Tuan Subaliu. Nona Qin bukan komoditas. Dia bisa bersama siapapun yang dia suka. Su Han berkata dengan tenang,
sekalipun aku benar-benar menang juara pertama dalam kompetisi perjodohan ini, aku akan tetap menuruti pendapatnya. Kalau dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Hahaha. Lian tertawa lagi. Potensi, kekuatan tempur, status, dan latar belakang Tuan Su Baliu jauh melampaui Paviliun Yuking. Jadi, Nona Qin, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Su Han sedikit mengernyit. Lian ini tampak sangat agresif. Tepat saat ia hendak berbicara, ia mendengar dengusan dingin Han Xing lagi. Hasil akhirnya masih belum diketahui. Sekalipun dia utusan istana tingkat 7 Istana Yun, dia tetaplah dewa virtual bintang 3. Itu masuk akal. Mata Su Han berbinar, dan ia tersenyum pada Han Xing. Tuan Han, Anda adalah dewa sejati bintang 1, dan Anda mampu mengalahkan semua makhluk dari alam dewa virtual. Bagaimana kalau Anda biarkan saya melihat seberapa kuat kekuatan tempur dewa sejati Anda? Kau begitu ingin mati, aku akan membantumu. Han Xing mendengus dingin. Tuan Han Xing, pada saat ini, Lian mengingatkannya dengan tenang, kau tidak bisa seenaknya menggerakkan petarung utusan tingkat 7 Istana Pangeran Yun. Sedikit tanding boleh saja, tapi kalau kau bertindak terlalu jauh, bahkan Sekte Lin Yuan pun tak akan mampu melindungimu. Istana Pangeran Yun memang kuat, tapi Sekte Lin Yuanku juga tidak lemah. Han Xing mendengus dingin, lagi pula, ini kompetisi perjodohan. Su Baliulah yang mengajukan diri untuk berpartisipasi, tahu betul bahwa hidup atau matinya dipertaruhkan. Bahkan jika aku benar-benar membunuhnya, Istana Yun tidak akan bisa menemukan alasan apapun. Dia hanyalah utusan istana tingkat 7, dan Istana Yun punya banyak utusan seperti itu. Aku yakin Istana Yun tidak akan membelanya. Mata Lian berkilat dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, Su Han menatap Lian dengan seksama dan berkata, Tuan Li, saya sudah mendengar sedikit tentang perbuatan Anda. Setelah saya berurusan dengan orang ini, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Tentu saja. Lian menunjukkan rasa bangga. Apakah kamu sudah selesai? Aura Han Xing melonjak. Setelah kau mengatakan itu, kau bisa mati sekarang. Bush. Saat berikutnya, kekuatan kultivasi meledak, dan tekanan hebat menyebar, menyebabkan riak-riak muncul di kehampaan di sekitarnya. Sosoknya melesat keluar dan berubah menjadi aliran cahaya. Kecepatan alam dewa sejati jauh lebih cepat daripada Wang Hai dan Liu Ming sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Su Han berhadapan dengan seorang kultivator alam dewa sejati setelah memasuki domain bintang atas ini. Dia tidak pernah menunjukkan kekuatan tempur puncaknya, tetapi hanya meningkat sedikit. Namun meski begitu, di mata Su Han, kecepatan Han Xing terlalu lambat, seperti kura-kura yang merangkak. Siu. Saat Han Xing bergegas, sosok Su Han menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Han Xing. Saat ini, bintang Korea itu masih terus melaju. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan Su Han, dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Segera setelah itu, sebuah tangan putih dan ramping meraih pakaiannya dan menariknya dengan keras. Di bawah tarikan ini, sosok Han Xing yang sedang berlari tiba-tiba berhenti, lalu dia diayunkan langsung ke atas, berputar 90 derajat dalam kehampaan, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Bang! Uhuk! Kekuatan hentakan yang besar menyebabkan Han Xing memuntahkan banyak darah. Dia mendongak tak percaya pada sosok berpakaian putih yang berdiri 2 meter darinya. Mustahil, terlalu lambat dan terlalu lemah. Su Han meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Rambutnya berkibar dan menari-nari tertiup angin. Ia tidak tampan, tetapi sangat halus, dengan wajah yang tajam. Saat rambutnya bergoyang, bayangannya samar-samar muncul dan memasuki mata indah Qin Yun. Entah mengapa, detak jantung Qin Yun tiba-tiba menjadi cepat dan wajahnya menjadi sedikit panas. Apakah dia sekuat itu? Qin Yun mengaitkan jari-jari giok putihnya dan tanpa sadar menempelkannya di bibir cerinya. Wajah cantik itu tampak linglung saat ini,
seperti bunga mawar yang bergoyang tertiup angin dan hujan. Jika seseorang melihatnya melakukan hal ini pada saat ini, mereka akan langsung terpesona. Sayangnya, sebagian besar perhatian tertuju pada platform. Apakah dia benar-benar hanya Dewa Void bintang 3? Meskipun bakatku rendah, aku masih memiliki sedikit pemahaman tentang kultivasi. Alam Dewa Virtual bintang 3 mengalahkan alam Dewa Sejati bintang 1 dalam sekejap. Bahkan 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa pun perlu mengandalkan cara terkuat mereka untuk melakukannya, kan? Su Baliu, Qin Yun bergumam, tatapannya tetap menatap wajah tegas Su Han, tak pernah bergeser. Pada saat yang sama, di peron, Han Xing menyeka darah dari sudut mulutnya dan kemudian segera berdiri. Ini tidak mungkin, kultivasiku jauh lebih tinggi darimu, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Buush, kekuatan kultivasi dimobilisasi, dan tubuh Han Xing meraung. Sebuah kait panjang yang memancarkan cahaya dingin yang terang muncul. Kailnya ditutupi dengan duri-duri yang tajam dan ganas, dan bahkan ada beberapa bercak darah kering di beberapa tempat. Su Baliu, mati. Han Xing meraung dan mengayunkan kail panjangnya dengan kuat, melintasi kekosongan dan menyerbu ke arah Su Han. Sosok Su Han melintas, dan sebelum kail panjang itu jatuh, dia sudah melintasi jarak 2 meter dan berdiri di depan Han Xing. Bahkan ada bayangan di belakangnya. Baru ketika sebuah tangan dingin mencengkram leher Han Xing, wajah Han Xing berubah drastis. Kail panjang yang digunakannya sama sekali tidak berguna bagi Su Han. Mudah bagi Su Han untuk membunuhnya kedua kali. Wow, ia mencengkeram leher Han Xing, tetapi tidak mematahkannya secara langsung. Sebaliknya, ia mengangkatnya dengan tiba-tiba, dan akhirnya melemparkannya ke tanah dengan keras. Banyaknya debu yang berterbangan membuat banyak orang di sekitar gemetar. Tabrakan seperti ini pasti sangat menyakitkan, kan? Su Baliu, beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Aku akan membunuhmu. Han Xing berdiri lagi, marah. Namun kali ini, sebelum ia sempat bergerak, suara retakan terdengar dari lengannya. Saat berikutnya, rasa sakit yang teramat hebat menjalar ke seluruh tubuh. Wajah Han Xing langsung berubah menjadi ganas. Ah! Teriakan melengking itu menyebar ke segala arah, berpusat padanya. Dia terus mengatakan hal-hal seperti melumpuhkan anggota tubuh orang dan membunuh jiwa mereka. Kurasa Tuan Muda Han sudah sering melakukan ini, kan? Su Han menariknya dengan kuat, dan dengan suara, Swiss, Han Xing meraih lengan kiri kail panjang itu dan ditarik ke bawah. Bagaimana kalau Tuan Han mencoba perasaan ini sendiri? Berani, lancang. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari Sekte Lingyuan yang berdiri di bawah panggung tidak dapat menahan diri untuk bergegas naik ke panggung. Biarkan Tuan Muda pergi. Beraninya kau menyiksa Tuan Muda Sekte seperti ini. Begitu Tuan Sekte tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bum bum bum. Ketika mereka berbicara, aura orang-orang ini juga melonjak. Jumlah mereka lebih dari selusin, dan semuanya berada di alam Dewa Sejati. Dapat dilihat betapa pemimpin Sekte Lingyuan peduli terhadap Han Xing. Melihat seluruh Sekte Lingyuan, mungkin hanya ada puluhan dewa sejati. Han Xing sendiri telah mengirimkan lebih dari selusin pengikut. Gulungan. Su Han melirik orang-orang ini dan berkata dengan tenang, dalam kompetisi perjodohan, hidup dan mati tidak penting. Ini yang dikatakan Tuan Han sebelumnya. Karena dia mengajukan diri untuk berpartisipasi, dia pasti sudah siap untuk dibunuh. Apa kalian juga ingin dikubur bersamanya? Kau sombong sekali. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Muda Sekte, Sekte Lingyuan kami akan murka. Bisakah Anda menanggung akibatnya? Lepaskan Tuan Muda. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membalik telapak tangannya, mengeluarkan lencana, dan perlahan-lahan meletakkannya di dadanya. Itu adalah lencana utusan peringkat ke-7. Katakan padaku, siapa yang lebih kuat, Sekte Lingyuan atau Istana Yunwang? Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di Sekte Lingyuan berubah. Mereka benar-benar tidak ingin menyinggung Istana Pangeran Yun.
Lagi pula, itu adalah raksasa yang mendominasi seluruh bidang bintang atas. Namun mereka tidak bisa hanya melihat tuan muda dibunuh dan tidak melakukan apapun, kan? Kalau itu yang terjadi, aku takut aku akan mati lebih cepat. Subaliu, kalau kau bebaskan pemimpin sekte muda itu, anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi, kata seseorang dengan muram. Tidak. Su-han menggelengkan kepalanya, jika seseorang ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkannya pergi jika aku bisa. Kraak, begitu dia selesai berbicara, Su-han melakukan gerakan secepat kilat dan melepaskan lengan Han Xing satunya. Ah, Subaliu, aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebencianku. Raung Han Xing, apakah kamu mendengarnya? Su-han tersenyum pada orang-orang dari sekte Ling Yuan, dia juga tidak akan membiarkanku pergi, jadi bagaimana aku bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Pada saat ini, batuk ringan tiba-tiba datang dari belakang. Su-han mengerutkan kening. Setiap kali situasi ini terjadi, biasanya berarti ada sesuatu yang berubah. Ketika berbalik, Su-han melihat sekelompok besar orang berjalan dari belakang peron. Orang yang terbatuk ringan adalah seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah emas dengan ukiran naga dan burung phoenix di atasnya, yang terlihat sangat indah. Ketika dia tiba, semua orang di paviliun Yuking berdiri dan menundukkan kepala dengan hormat. Salam, Master Pavilion. Hanya Qin Yun yang berdiri di sana, pipinya menggembung, tampak sangat jijik. Adegan ini segera membuat Su-han mengetahui identitas orang ini. Penguasa Paviliun Yuking, Qin Tianchu. Ternyata itu Master Paviliun Qin. Aku sudah lama mendengar namamu. Su-han tersenyum tipis. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa di antara alis Qin Tianchu, ada 7 bintang merah tua bercampur sedikit biru tua, bergerak perlahan. Itu berarti kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa sejati. Hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Pernikahan seharusnya menjadi acara yang membahagiakan, dan tidak pantas melihat darah. Qin Tianchu menatap Su-han, lalu berkata, cukup untuk melampiaskan amarahmu. Tuan Su, tolong bebaskan Tuan Muda Han. Meskipun dia adalah kepala Paviliun Yuking, dia masih harus memanggilnya Tuan di depan utusan dari 4 prefektur. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah budidaya. Ini adalah status tertinggi dari 4 prefektur utama. Tapi dia masih ingin membunuhku, kata Su-han. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak mungkin membunuh Tuan Su, kan? Tanya Qin Tianchu lagi. Su-han menyipitkan matanya, merenung sejenak, dan akhirnya mengusir Han Xing. Baiklah, karena Master Paviliun Qin telah berbicara secara pribadi, maka aku akan memberimu wajah ini. Terima kasih, Tuan Su. Qin Tianchu mengepalkan tinjunya. Subaliu, jika aku, Han Xing, tidak membunuhmu, aku bukan manusia lagi. Han Xing meraung dengan ganas. Su-han berbalik dan menunjuk dengan jarinya, jika kau berani bertindak lancang lagi di masa depan, aku akan menghancurkan sekte Ling Yuanmu juga. Mengapa membiarkan bintang Korea Han Xing itu pergi? Sejujurnya, itu bukan karena Qin Tianchu. Sekte Ling Yuan dan Paviliun Yuking keduanya merupakan raksasa teratas di area tingkat ketiga. Tingkat kultivasi Qin Tianchu berada di puncak alam dewa sejati, dan tingkat kultivasi pemimpin sekte Ling Yuan setidaknya sama. Meskipun Su-han adalah utusan hutan tingkat 7 di Istana Yun, dia juga tahu aturan Istana Yun dan tidak akan ikut campur hanya karena dia menimbulkan masalah di luar. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mampu bersaing dengan sekte Ling Yuan saat ini, jadi Su-han tentu saja tidak ingin menyinggung perasaannya sampai mati. Ucapan Qin Tianchu benar, bahkan jika Han Xing dibebaskan, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Membunuh atau tidak membunuh, tidak ada bedanya. Setelah lengannya dipatahkan oleh Su-han dan kalah telak, Han Xing jelas tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, dia pergi dari sini bersama orang lain dari sekte Ling Yuan. Kompetisi perjodohan berlanjut, namun saat ini,
Tidak semarak seperti sebelumnya, suasananya agak sunyi. Sebelum ini, semua orang mengira Su Han, dewa virtual bintang 3, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pernikahan. Jadi, saya ingin melihat baik-baik bagaimana dia diperlakukan. Namun kini, Su Han telah membunuh 2 orang berturut-turut, bahkan Han Xing, dewa sejati bintang 1, dikalahkan dengan menyedihkan olehnya. Dia menyerang 3 kali dengan cara yang kejam dan menegakkan keagungannya. Tak seorang pun berani memandang rendah, mengejek, atau bahkan menantangnya seperti sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana, tampak tegas dalam balutan pakaian putih. Namun saat banyak orang menatapnya, mereka tampak seperti sedang menatap dewa wabah dan tidak berani menatapnya langsung. Pada saat berikutnya, beberapa orang menantang satu sama lain untuk memecah kesunyian. Faktanya, setelah Su Han bertindak, kebanyakan orang sudah tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan dalam kompetisi pernikahan ini. Tetapi ini adalah acara besar, dengan anak-anak muda dari banyak kekuatan besar di area tingkat ketiga. Saya beruntung telah lulus tahap pertama penilaian. Jika saya menunjukkan kekuatan saya saat ini, saya mungkin akan diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan besar itu. Lagi pula, ada manfaatnya. Namun, setelah menyaksikan kekuatan tempur Su Han yang mengerikan, menonton orang-orang ini bertarung lagi terasa agak membosankan. Tampaknya peran mereka hanya membantu Su Han dan yang lainnya menemukan orang lain dan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang masih berdiri di peron. Yin Mei, Ji Feng, Li Yan dan lainnya tidak mengambil tindakan apapun. Hanya karena tingkat kultivasi mereka berada pada level dewa sejati, sedikit orang yang berani menantang mereka. Menjelang malam, jumlah semula lebih dari 700 orang berkurang menjadi kurang dari 50 orang. Ke-50 orang ini berada di puncak alam dewa kekosongan atau alam dewa sejati. Kim Yun duduk di panggung tinggi, memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Orang-orang ini tampaknya memperjuangkannya, tetapi dari sudut pandangnya, dia sebenarnya membenci semua ini. Ia tak punya pilihan lain. Ia akan menjadi milik siapapun yang menjadi pemenang terakhir, layaknya komoditas. Hanya saat Su Han mengambil tindakan barulah dia memberi sedikit perhatian. Bukan karena dia menyukai Su Han, tapi karena Su Han adalah satu-satunya harapannya. Larut malam berangsur-angsur tiba. Lampu-lampu di sekelilingnya terang benderang, tetapi jumlah penonton tidak berkurang, malah bertambah. Hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa berdiri di peron. Kompetisi perjodohan telah mencapai puncaknya. Hasil akhirnya akan segera keluar. Hantu perak, terdengar teriakan, itu dari tuan muda pavilion Chunxi, Lindong. Sosoknya berkelebat dan dia berdiri di tengah panggung, menatap ke arah Yin Mei. Semua orang bilang kau murid paling luar biasa di bawah leluhur ular roh. Aku ingin tahu apa yang membuatmu begitu luar biasa. Kamu ingin menantangku? Yin Mei mengangkat matanya sedikit dan berjalan keluar perlahan. Suaranya sangat serak, namun ada sedikit kesan feminim, dan terdengar penuh kontradiksi. Bagaimana kalau satu serangan saja bisa menentukan hasilnya? Tanya Lindong. Baiklah. Yin Mei mengangguk. Wow. Lindong membalikkan tangannya, dan saat kultivasinya melonjak, sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Bayangan senjata kepunahan. Ia meraung dan mengayunkan tombaknya. Hantu-hantu tak berujung memenuhi kehampaan, memenuhi pandangan semua orang. Ketika mendongak, hampir tidak ada yang terlihat kecuali bayangan senjata. Saat Lindong menari seperti ini, badai yang mengejutkan secara bertahap muncul di bayangan senjatanya. Badai membubung ke angkasa, disertai suara gemuruh keras yang bergema ke segala arah. Dari pemandangan ini saja, sudah dapat diketahui bahwa kekuatan serangan ini memang sangat kuat. Karakter Lindong tidak jauh lebih baik dari Han Xing, tetapi harus diakui kemampuan bertarungnya masih bisa diterima. Namun, ketika bayangan senjatanya memenuhi langit dan menyerbu ke arah Yin Mei Gai, Silver Cham tiba-tiba menyerang.
Dengan suara keras, sosoknya berubah menjadi kabut hitam dan langsung menghilang dalam bayangan senjata itu. Kamu pergi kemana? Dihancurkan oleh bayangan senjata. Banyak mata yang mengecil, mencoba mencari keberadaan Silver Ghost, namun tidak dapat menemukannya sama sekali. Dan tepat pada saat ini, terdengar suara teredam yang sangat keras. Bayangan senjata di langit langsung menghilang. Sosok Silver Cham muncul dengan cepat. Di tangannya, dia memegang tombak Lindong. Dada Lindong cekung sekali. Darah menyembur keluar dalam jumlah besar, menyebabkan sosoknya terlempar dari panggung dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang tercengang. Meskipun Yin Mei satu tingkat lebih tinggi dari Lindong, yaitu alam dewa sejati bintang 2, tetapi kekuatannya seharusnya tidak jauh lebih tinggi. Bagaimana Lindong bisa dikalahkan dengan sangat menyedihkan? Bukan hanya senjatanya yang dirampas, tulang dadanya juga patah akibat tendangan, yang mengakibatkan dia terluka parah. Bahkan jika Yin Mei mau, bisakah dia membunuh Lindong secara langsung hanya dengan satu serangan itu? Seperti yang diharapkan dari murid paling luar biasa dari leluhur ular roh. Lindong berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. Namun dia tetap mempertahankan ketenangannya, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya berterima kasih atas saranmu." Yin Mei tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melemparkan tombak ke Lindong. Su Han menatapnya, dan senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Dia telah mengamatinya dengan sangat jelas sebelumnya. Hantu perak ini sepenuhnya mengandalkan kecepatan yang tak terduga dan menakjubkan untuk melewati bayangan senjata Lindong dan mengalahkannya sebelum Lindong sempat bereaksi. Dalam hal kekuatan serangan, saat Lindong menggunakan Extinction Spear Shadow, Yin Mei tidak jauh lebih kuat dari Lindong. Namun kecepatan seperti itu jelas tidak sebanding dengan Lindong. Bahkan Dewa Sejati Bintang 3 pun mungkin tidak secepat dia. Su Han berpikir dalam hati, menarik sekali. Dengan kecepatan seperti ini, aku khawatir dia bisa dengan mudah mengalahkan Dewa Sejati Bintang 2. Sambil sedikit memutar kepalanya, Su Han menatap Lindong lagi. Yang satu adalah Tuan Muda Sekte Lin Yuan, dan yang satunya lagi adalah Tuan Muda Pavilion Chunxi. Namun, mereka bahkan tidak punya teknik rahasia untuk dipamerkan. Mereka masih terlalu lemah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.